Tapi kalau udah di atas 5 tahun atau di atas 4 tahun yang dia bisa berkomunikasi negosiasi, kita bisa kasih itu dengan batasan. Misalnya, "Oke, Adek boleh main HP setelah kerjakan Gitu kan. PR," misalnya, Plus atau minus "Ah, ya? kita sekolah kemarin online ya." Itu dia, Nah, ketika mau itu komunikasinya itu. guru sekolah anak saya Heeh. suruh, "Jangan lupa PJJ, Iya, pendidikan jarak jauh." betul Nah, betul ini betul. HP berarti Nah harus pakai HP Zoom-nya kan, nah, itu gitu. jangan sampai terlalu lama atau kecolongan, selain untuk pembelajaran, Mhm. HP-nya mungkin bisa dikembalikan lagi ke orang tuanya, seperti Iya. itu. Tapi, ya itulah kendalinya. Berlut sedunia, kita berdiri penuh bangga di atas gelombang. Kami percaya Indonesia juara di samudra. Positif atau negatif tuh, Bu? Apa Nah. Bu Ismeri tuh kasih HP nih, anak Iya. nangis, anak tantrum nih kasih HP. Nah, itu itu dia. gimana ya, saya juga seorang ibu nih. Nah. Jadi gini, memang itu cara paling aman buat ibu-ibu atau bapak-bapak, ya kan? Betul. Tetapi itu tidak boleh budayakan. Ya. Tidak boleh dibudayakan. Jadi kita harus ada screen time lah bahasanya sekarang tuh ya, untuk anak-anak. Karena memang, kita juga nggak bisa melawan kemajuan perkembangan teknologi ya, Bu, ya. Ya. Karena semakin sini, teknologi semakin, membaik, high-tech lah ya, terus ada yang generasi Z lah, Si generasi Alpha, Alpha ya. lah. Nah, yang seperti itu ya memang memang benar sih, Bu, gitu kan. Nah, tetapi ada baiknya dibatasi. Karena ketika saya bilang tidak baik itu semuanya, sulit juga untuk melepaskan gadget Iya. dari anak-anak, tetapi lebih baik dibatasi dan kitanya harus tegas ke anak tersebut. Nah, cuman kendalanya ketika anaknya masih kecil, masih balita sih sebaiknya jangan terlalu sering. Iya. Karena kalau balita itu tidak bisa negosiasi, tidak bisa, apa ya, maksudnya logika untuk negosiasinya tuh belum Belum ada. bisa gitu ya. Jadi ketika dia misalnya 2 tahun kasih HP terus seharian, nanti akan sulit melepasnya. Betul. Tetapi kalau udah di atas 5 tahun atau di atas 4 tahun yang dia bisa berkomunikasi negosiasi, kita bisa kasih itu dengan batasan. Misalnya, "Oke, Adek boleh main HP setelah kerjakan PR," misalnya. Atau, "Adek boleh main HP ketika sudah libur sekolah, tapi dari jam sekian sampai Sampai jam jam sekian." sekian," gitu. Jadi ada batasannya. Nah, tapi konsekuensinya kita harus menemani anak kita bermain. Oh, jangan Nah, kasih tinggal. jangan diambil tapi kitanya main HP, sama aja. Nanti anaknya nanya dong, "Ibu ngelarang saya main HP, Itu kok kesulitan sama saya nih. kok ibu main HP juga?" Itu kesulitan Nah, saya nih. itu. Jadi Saya bapak main sama HP, ibunya saya main HP. harus puasa HP juga. Betul, betul. Bermain bersama, menciptakan permainan keluarga. Misalnya zaman dulu kan nggak ada HP ya, Pak. Iya. Mungkin, ibu bapak kita zaman dulu misalnya main bareng, main kuda-kudaan sama anaknya digendong. Capek ya, Pak? Capek itu. Karena saya udah gede. Ya, terus atau enggak sharing buku misalnya, bercerita bareng-bareng atau ngobrol apa gitu, atau permainan tradisional lainnya. Kita cari games edukatif, tapi memang orang tuanya harus berpikir nih, aktif apa nih mainnya Jangan gitu. HP. Tapi saat ini memang agak susah gitu ya. Teorinya Susah gampang, banget. Iya. prakteknya sama, saya juga susah. Bukan bapak doang, anak saya juga udah kenal HP mah pengennya main HP terus, malah game gitu ya, Bu, ya. Apalagi untuk menemani bermain. Itu Iya. kayaknya orang tua sekarang Mhm, jarang, Bu. mhm. Zaman saya kecil, ibu saya itu masih seneng dengerin membaca cerita. dongeng, ya. Iya. Dia nggak membaca, dia mendongeng lah. Kalau Iya. zaman dulu nggak, sekarang mendongeng. Tapi sekarang seiring dari waktu jadi TV.
Iya. Nah, ini gimana tuh? Larinya dari gadget, terus sekarang larinya ke TV. Lihat Nah. nonton itu gitu. Kita ajak main di luar misalnya, kita hari Minggu sekarang kan lagi tren juga nih jalan Oh, sehat, iya. lagi banyak yang lebih bagus, ayo kita ajak Kayak anak jogging lah ya. keluar, ya jogging, atau misalnya ke kebun raya Bogor lari-lari. Ada Miss Mary. Jadi promosi ya Iya. daerah saya dari Bogor seperti itu. Oke. Dan banyaklah bisa googling cari tahu untuk bermain dengan anak seperti apa. Malah sekarang banyak juga parenting yang seminar parenting Oke. misalnya bagaimana nih trik untuk membatasi gadget pada anak-anak seperti itu. Dan kita sebagai Ada- orang tua untuk membatasi. Kalau nggak salah sekarang udah ada peraturan saya juga pernah. Nah iya baru ada peraturan baru ada kemarin peraturan pemerintah. dari Menteri Komdigi. Komdigi ya. Anak tidak boleh Di bawah 16 Di bawah tahun. 16 tahun ada situs-situs yang dibatasi oleh pemerintah. Oke. Betul. Bukan maksudnya dalam arti pemerintah kalau nggak salah larangannya juga tidak boleh menggunakan HP untuk anak-anak Di tersebut. bawah ya. 16 tahun. 16 tahun deh. Saya Tapi juga memang kadang kurang plus kopi juga. minus ya. Kita sekolah kemarin online ya. Itu dia. Nah. Ketika mau itu Komunikasinya itu. guru sekolah anak saya suruh jangan lupa PJJ pendidikan Iya jarak betul, jauh. betul, Nah, ini betul. HP berarti harus pakai HP zoomnya kan. Nah, itu Gitu. jangan sampai terlalu lama atau kecolongan selain untuk pembelajaran, Mm. HP-nya mungkin bisa dikembalikan lagi ke orang tuanya Iya. seperti itu. Tapi ya itulah kendalinya sebenarnya ada di orang tua sendiri, Mas. Soalnya dibeliin satu-satu. Ya, dibeliin satu-satu HP-nya. Ini PR buat kita Iya. mbak-mbak. Iya. Bagaimana cucu-cucu kita nih Bu? Ya. Cucu-cucu kita nih karena kita larang, bapaknya Asli. diem nih. Iya, asli ya. Memang sulit untuk Sulit. menarik 100%, Betul. tetapi lebih ke pembatasan sih, pembatasan itu. Nah, kesepakatan tapi dengan anak. Nah, itu makanya saya bilang untuk anak yang berusia Baik. 4 tahun ke atas masih bisa membuat Masih bisa. kesepakatan, tetapi untuk yang di bawah 2 tahun. di bawah 4 tahun itu masih sulit. Makanya Tantrum nih nanti. sebaiknya itu jangan dibiasakan untuk anak balita yang di bawah 4 tahun. Betul. Sebaiknya ya saran aja. Semoga banyak yang nonton nih yang kayak begini. Iya. Nah, masalahnya Terutama para cops kita ini. iya, masalahnya kan biasanya ibu-ibunya sibuk apa. Ya udah ini aja. Nah, udah ini aja. Nah, Karena itu. masa kecil itu kan nggak terulang lagi ya. Iya. Nah itu sih. Ya. Nah, kita maksimalkan untuk Sangat- membuat kenangan dengan Iya. anak kita pun Masalahnya kan memiliki kenangan. usia emas ya di sana ya. Iya, Jadi betul, kalau betul. kita harus Betul, memasukkan betul. apa namanya pendidikan Usia dini, benar. usia dini Ah, ya gitu. Agar kedepannya golden lebih age-nya. golden age-nya. Golden Jadi age. kedepannya dia bisa survive nantinya. Iya. Gitu. Oke, Miss Mary. Ini pertanyaan saya mungkin agak personal nih ke Iya. Miss Mary ya. Kan terkait menangani anak berkebutuhan khusus nih. Mm-mm. Ada background pendidikannya atau nggak mungkin Miss Mary background pendidikannya Hmm. apa nih kalau kita boleh tahu nih? Mau tebak nggak? Mau tebak? Tebakan. Saya dari mana nih? Kira-kira. Karena tadi dapat spill dari Bogor dan mungkin dari IPB kali ya, Miss Mary. Iya Betul. betul. Saya sebenarnya latar belakang pendidikan saya bukan pendidikan luar biasa. Oke. Saya dari kampus Universitas Pertanian Bogor, Bogor, IPB. Kenapa? Kok dari Iya. IPB jadi Oh, dari pertanian. pertanian ke jadi guru anak kebutuhan khusus Iya, lagi gitu harusnya kan? dari sini. Pertanian itu kan tumbuh kembang tumbuhan. Iya. Sekarang jadi tumbuh Mengurus tanaman nih harusnya nih, bisa. Iya, harusnya bertani tanaman itu Iya. jadi murid. kebutuhan khusus lagi. Iya. Iya. Ini IPB gimana kan? sebenarnya sih banyak ya, Hmm. bukan hanya pertanian Oke. gitu kan jurusan-jurusannya. Tapi kebetulan waktu itu saya di jurusan pertanian, agronomi hortikultura. Ya. Waktu itu saya juga senang sebenarnya dengan background pendidikan saya. Oke. Tetapi ketika itu ada kebutuhan yang saya itu harus cepat bekerja dan juga ternyata waktu kecil tuh saya tuh senang mengajar, suka main jadi guru-guruan gitu loh Bu waktu kecilnya. Jadi sebenarnya passion saya itu mungkin menjadi guru. Tetapi karena lain hal saya alhamdulillah keterima waktu itu PMDK kan ya di IPB, ya udah deh lanjut aja IPB gitu. Mungkin dulu juga orang tua saya masih awam dengan yang berkuliah, jadi
belum bisa mengarahkan. Jadi sesuai kalau sekarang sih saya mengarahkan ke adik-adik gitu ya, ketika saudara-saudara, pokoknya ambil jurusan yang minat bakatnya sesuai minat bakat kalian. Kalau Iya. bisa itu yang utama. Karena dengan kita minat, bakat kita akan mudah terasah, Terasah, ya nggak? Jadi betul. terbangun seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah dengan belajar di IPB mungkin saya juga jadi sambil ngajar les waktu itu. Jadi passion keguruan saya juga terasah waktu itu. Terus mengajar, akhirnya ada lowongan di sekolah inklusi di Bogor waktu itu untuk guru anak berkebutuhan khusus, saya melamarlah di situ. Dan sampai Nah, sekarang dari situ banyak ini apa pelatihan-pelatihan, pelatihan. terus seminar dan lain sebagainya, pelatihan sebagai guru anak berkebutuhan khusus. Akhirnya saya jadi terus aja di bidang jadi berkebutuhan makin khusus. tercukupi lah mungkin kompetensinya Iya. untuk anak berkebutuhan Dan khusus itu dengan qadarullah, Hah. ternyata saya juga diberi anak berkebutuhan khusus oleh Allah. Jadi saya pikir, ya Allah ini mungkin takdir saya ya. Jadi sudah diberikan, kita harus berpositif thinking ya sama Allah kita. Jadi Allah mungkin memberikan jalan saya menjadi guru anak berkebutuhan khusus, ternyata saya dianugerahkan anak berkebutuhan khusus. Dan akhirnya ya alhamdulillah kita bisa belajar juga gitu untuk mentreatment. Mendalami Oke. ya. Nah, kalau mungkin lingkungannya nih menciptakan lingkungan yang pas nih untuk anak berkebutuhan khusus nih, kalau misalnya di tempat Miss Mary nih ada kegiatan apa nih? Boleh nggak mungkin kita di sharing, Iya, Miss? kalau di kami itu biasanya kita lebih ke life skill ya. Jadi Life skill. kita itu porsinya akademik 40%, life skill 60%. Nah, praktik 60%. Nah, jadi kurikulumnya itu kami sesuaikan karena untuk anak berkebutuhan khusus ini kurikulumnya memang harus fleksibel. Nggak bisa ngikutin kurikulum dinas. Nah, tapi nanti kita bisa ambil nih, misalnya nih materi yang di dinas belajar ada kan tentang uang. Ya, ada. Nah, itu mah wajib ya, Wajib. semua orang harus tahu soal cuan. Nah, jadi bagaimana si anak ini harus mengenal uang pertama. Jadi dari yang pertama kenal uang dulu nih, satuan Bikin uang. kegiatannya seperti apa? Nah, Miss, jadi ya? belajarnya dengan praktek langsung. Kayak bikin toko-tokoan gitu. Iya, jual jadi gitu. tergantung ininya dulu apa kemampuan anaknya dulu nih. Oke, Kalau oke. yang dari yang benar-benar nggak ngerti uang ya, Iya. misalnya kita kenalkan uang dulu, ada uang mainan kan? Nah, Dami ya uang ini uang berapa? Misalnya kita kenalkan dulu ini 1.000, 2.000 dan seterusnya. Oh, di drill dulu, dia harus kenal dulu uang. Terus kemudian setelah dia tahu uang, naik ke tingkat berikutnya, menjumlahkan uang. menjumlahkan Nah, uang. uang ini tambah uang ini berapa gitu kan. Itu kan buat kita orang normal biasa mudah banget. Gampang banget Tapi itu. buat mereka itu luar biasa sulit. Jadi kita harus apresiasi sedikit aja perkembangan mereka itu luar biasa untuk mereka. Langkah yang besar untuk mereka seperti itu. Setelah Uang. dia kenal bisa menjumlahkan uang, nah nanti praktek jual beli Bikin kita. pasar-pasaran gitu. Dan untuk yang dewasa kita malah ada lab store namanya. Lab store. Lab store. Jadi laboratorium store, toko. Jadi kita bikin warung yang ada jajanan-jajanan anak-anak. Kebetulan tempat kami ada TK di depannya. Oke. Nah, jadi kita siapkan jajanan-jajanan anak TK, mereka langsung bertransaksi dengan Mereka anak jadi jual. si penjualnya atau apa? Iya, mereka jadi penjual. Jadi Tapi sebelum itu sih mereka antar mereka dulu ya interaksi latihan nih. Ada yang jadi penjual, ada yang pembeli. Jadi latihan berjualan, ada yang latihan membeli seperti itu. Terus yang udah hype, misalnya yang udah lebih bagus nih Oke. tingkat kemampuannya, dia menjadi penjual gitu. Terus nanti belajar kembalian seperti itu. Harus hitung ya. Iya, malah kita yang udah dewasa ini ada yang pakai aplikasi kasir. Jadi pakai kasir. Aplikasi begini. Iya, diajarkan juga. Jadi biar seperti toko beneran gitu, seperti itu. Entertainer. Jadi nanti dia bisa jadi Nah, seorang entrepreneur. terus udah gitu, yang itu mereka bilangnya bekerja. Kita gaji. Oh, dikasih gaji. Walaupun nggak besar, tapi mereka merasa mereka bekerja. Ada rewardnya. Di reward Ada. Juga ya mereka juga. Oh, jangan salah. Kan juga Ada yang kenal HP kan seperti kita pada umumnya. Kalau yang autis ringan itu dia bisa bersosialisasi, berkomunikasi dengan lingkungan Maksudnya sekitar. dia mereka juga punya target. Iya. punya apa. Iya, ada yang senang otomotif.
pengen nabung punya mobil. Wah, Ada yang senang main game, pengen nabung beli PS. sebentar Miss, kalau Iya. mobil itu boleh Hmm. anak berkebutuhan disuruh bawa mobil? Nah, itu Ini bahaya. bahaya ya, tapi memang kalau misalnya dia memang lulus tes SIM. SIM ya. Tapi memang kalau yang ada sih murid saya yang memang autism ringan dia bisa bawa mobil, tetapi dibatasi oleh orang tuanya Iya. hanya di lingkungan rumahnya saja, seperti itu. Dan didampingi oleh orang tuanya saat menyetir. Bahaya ya. Terus dia Tapi nah, dia bisa loh, murid saya ada yang bisa. Ya sama kayak ponakan saya Iya. yang bisu, dia bisa bawa mobil. Nah, kalau yang disabilitas tuna fisik itu bisa memang. Tapi kan dia nggak dengar kalau Hmm. klakson, kalau apa itu kan nggak dengar Itu dia. bahaya juga ya, bahaya. Tapi insya Allah dengan Tapi latihan dia bisa. Di luar negeri pun ada kok Dia yang pintar. bisa dia. ada filmnya itu ya. Iya, karena kan Dia lebih memang peka. tujuannya untuk mandiri. Iya, dia lebih peka. Jadi Nah, dia lebih peka tuh. justru kalau ada ketika seperti itu. kita underestimate, nanti Ya. kadang nggak dilakukan. Tetapi memang untuk melakukan ini butuh keberanian dan juga kita harus mendampingi konsistensi kitanya. Nggak boleh udah bisa ya udah ditinggalin. Ya, Nggak, harus tetap diawasi seperti itu. Ini pun yang dewasa di tempat kami pun tetap dengan pengawasan penuh. Gitu. Tetapi dia seakan-akan dia mandiri gitu, tapi kita tetap awasi. Miss- Murid saya ke sekolah ada yang pakai sepeda sendiri. Sepeda, kalau sepeda mungkin Oh. masih. Sepeda ya bisa. Iya. nggak ada mesin. Iya. Tadi kan Miss bilang ya, itu anak kebutuhan khusus itu anak, kalau sudah dewasa di sana. Iya. Saat yang hari ini Hmm. Miss Mary tangani, yang paling tua itu umur berapa ya Miss ya? Di homeschooling saya ada umur 30 tahun. 30 tahun. Dan anak saudara sepupu kami pun ada yang autism, angkasa ya. Oh ya. Beliau luar biasa Luar biasa. bakatnya. Ketika orang tua sudah bisa menggali bakatnya, insya Allah luar biasa banget Iya. bakatnya. Dia bisa melukis, Melukis. dan lukisannya Kalau juga saya banyak lukisannya ya. juga udah di Pameran di dibeli luar di luar negeri, negeri. ada juga yang di Indonesia juga pernah jadi merchandise Iya. merek-merek dagang yang Oh. perusahaan-perusahaan terkenal juga. malah dipakai seperti Google itu. kalau nggak salah itu. Iya, seperti itu. Jadi memang tetapi kita balik lagi orang tuanya yang harus Iya. bisa Kasih semangat. mencari peluang, kasih semangat, latih terus semangat Cuma terus. ini kan ya Beb, tantangan saat ini nih ya Miss ya, orang tua tuh kan wah udah super sibuk nih kan, gimana nih ya Miss ya, mungkin dia dengan dia kasih anaknya ke tempatnya Miss, harapannya udah Beres, udah gitu. beres gitu semuanya. Itu gimana nih Miss? Kalau Iya. zaman sekarang Nah, memang di sini kita harus kerjasama dengan orang tua. Jadi tetap keputusan apapun ada di orang tua. Iya, tetap orang tua. Kan bukan anak milik sekolah, tetapi milik orang tuanya. Walaupun memang dititipkan untuk dididik di tempat kami, pasti kami berusaha semaksimal mungkin untuk mendampingi, mendidik mereka. Tetapi tetap keputusan apapun ataupun arahan-arahan untuk masa depan mereka tetap ada di orang tua mereka. maksud saya di tempat Miss itu berarti cuma sampai jam 5 gitu kan? Iya, iya. Sampai nginep. Ya sementara ini memang dari pagi sampai sore. Nah, tapi pernah beberapa ada yang situasi khusus untuk boarding ya, menginap. Gitu. Misalnya orang tuanya bekerjanya waktu itu ada yang harus keluar gitu kan. Terus akhirnya dititipkan selama 2 minggu di tempat kami. Itu bisa situasi khusus ya. Terus kemudian pernah juga ada yang misalnya di rumah lagi nggak stabil nih, lagi tantrum gitu kan. Ya udah ditangani di sekolah, nginep di sekolah. Itu seperti itu bisa. Memang ada sih Mas Pur harapan dari beberapa orang tua yang membuat Homeschooling. dormitory ya. Dormitory ya. Asrama. Berarti kita bisa kerjasama dengan pesantren Pak. Iya. Kan kami lagi bikin Iya. pesantren Miss. Ah. Mungkin nanti kita kerjasama di sana tuh. Ya seperti itu dan Bisa itu. juga, iya. Seperti itu sih. Itu harapan kedepannya sih insya Allah kita juga Iya. inginnya membuat dormitory. Betul, karena kan Tapi di banyak, zaman sekarang tuh orang tuh udah banyak yang super sibuk sekali dan mungkin dia sampai gak ada waktu untuk ke rumah, saking dia pengen mencari ruang untuk keluarganya. iya, betul. Banyak yang sudah request Miss, juga sih. Ya. Ini kan kita ini ditonton oleh mudah-mudahan para cops kita dan siapapun juga yang nonton acara ini.
kalau memang ada yang tanya nih Miss, Hmm? bisa nggak sih saya misalnya ingin mengundang Miss sendiri untuk didik anak di rumah atau Oh, private private. gitu, itu bisa Miss ya? Bisa, saya juga ini abis ngajar private. Oh gitu. Saya waktu itu pernah ada yang di PIK, terus udah gitu di Jakarta Selatan, area Jakarta Selatan, di Bogor juga ada. Saya sih memang orang Bogor ya, Mas Iya. ya. Tapi kalau misalnya dipanggil misalnya untuk di Jakarta, insya Allah siap. Karena ada timnya juga ya. Iya, betul. Pengennya kayaknya kebanyakan mungkin maunya nih sama Miss Mary. Iya, paling nanti antri bisanya saya jam berapa aja sesuai dengan jadwal yang saya Oh. berikan. Kalau ini Miss ada nggak pengalaman yang lucu gitu nih Miss bagi anak-anak Miss itu yang lucu yang mungkin boleh dibagi ke kita nih? Mungkin Lucu cerita tuh aja banyak gitu ya. sih. Misalnya mungkin Miss suruh jual itu ternyata kejual semua uangnya nggak ada. Heeh. Yang pertama ya pernah seperti itu, misalnya dia jualan, tetapi dia tuh belum paham kalau jualan itu ada modalnya. Nah, dia pikir semuanya buat dia, tetapi akhirnya dikasih tahu kalau misalnya jualan itu ada modal, nanti ada keuntungan. Bagaimana dia cara ini kamu buat aku, kata ya, wah nggak bisa. Nanti kamu harus tahu dulu modal, ataupun misalnya dulu secara emosional pernah nih ada anak yang tiba-tiba waktu itu saya masih single kebetulan nih anak saya ngajar anak SMA waktu itu Miss Mary Miss Mary masih single nggak? Aku suka loh sama Miss Mary katanya gitu, makanya nggak jadi pacar katanya gitu. Terus kayak gitu, wah nah di situ kita harus pinter ngomong lagi gitu. Kalau Miss Mary dia jadi depresi. Enggak sih, alhamdulillah. Kan kita bilang, nah, Miss Mary ini sebagai apa di sini? Guru, ada gitu, teacher. Iya, teacher, kamu murid. Nah, ya udah, Miss Mary sayang kamu sebagai murid. Nah, kamu juga harus sayang sama Miss Mary sebagai guru. Dengan apa caranya? Nurut ya, kalau dikasih tahu Miss Mary gitu. Terus yang kedua, nah ini sih nurut. Harus nurut dulu. Soalnya kalau udah nurut gampang ya Bu. Gampang. Ya maksudnya nurut untuk kebaikannya dia. Nanti kita gampang untuk mengarahkan dia. Karena apalagi kalau waktu itu yang saya tangani anak remaja itu hingga dewasa biasanya emosinya nggak stabil. Ya. Nah itu ya mungkin tapi di setiap fase-fasenya, fase anak, fase remaja, fase dewasa itu ada terus PR-nya, kesulitan tantangan-tantangannya buat kita. Nah itu tantangan remaja atau dewasa emosionalnya biasanya up and down karena mereka mengalami masa puber juga. Nah, itu tadi yang berarti mereka tuh pubernya juga normal ya pubernya. Iya. Dia suka dengan lawan jenis juga ada. Padahal kasihan juga gitu ya. Maksudnya dia suka misalnya sama anak cewek yang ini, tapi kadang bingung mau ketarakannya atau kadang ada yang frontal seperti tadi misalnya Ya, langsung. mengarahkan gitu. Kalau anak cewek yang biasa kaget dong. Iya. Kalau guru mungkin bisa ini ya udah paham, tapi kalau anak-anak sebayanya mungkin yang ada malah lari atau dijauhin. Nah itulah bagaimana cara-cara untuk berinteraksi sosial pun kita ajarkan kepada mereka, bagaimana berinteraksi sosial dengan teman, lawan jenis, orang tua dan sebagainya. Jadi benar-benar detail. Pokoknya tantangan buat Miss Mary nih kalau kebetulan saya umurnya 30 nih tantangan banget ya Miss Mary ya. Udah ada rasa ya. Iya, Ada rasa puber. ada keinginan untuk menikah, Iya. ada yang paham tuh ada. Kembali ke orang tua lagi. Iya betul, kembali Kembali ke orang tua lagi. bagaimana Oh, menarik sekali nih bicara kita mengenai kebutuhan khusus ini ya. Ternyata masih perlu waktu yang panjang lagi tuh menjelaskan yang lain ini. Iya, oke. Itu tadi mungkin pertanyaan dari kira-kira. Nah, sebelum kita tutup podcast kita Miss Mary, saya persilakan mungkin ada mungkin pesan-pesan untuk mungkin harapannya terkait pendidikan inklusif di Indonesia seperti apa atau mungkin apa yang mau disampaikan kami persilakan. Silakan Miss Mary. Iya. Kepada masyarakat khususnya dengan sekarang wawasan inklusivitas yang sudah
pengetahuan inklusivitas yang sudah meluas diharapkan bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus, menyamakan mereka, dengan adil sama seperti anak-anak lainnya. Insya Allah ke depannya akan lebih baik lagi, memberikan ruang untuk mereka dan kita pun memberikan rasa kasih sayang yang sama seperti anak lainnya. Itu adalah, kebahagiaan yang luar biasa untuk anak-anak atau insan berkebutuhan khusus, seperti itu. Dan kepada orang tua, pastinya jangan menyerah, terus berjuang, kita usahakan semaksimal mungkin untuk mendidik dan membimbing anak-anak berkebutuhan khusus kita agar menjadi lebih mandiri, terampil, seperti Iya. itu ke depannya. Oke, itu tadi dari kata-kata dari Miss Mary ya di Iya. podcast kita kali ini. Oke, Miss, ini kita ada kenang-kenangan ini dari CIP nih, Miss ya, mau diterima Miss ya. Oke, Iya, terima kasih banyak. oke, terima kasih. Yo. Oke, tapi itu tadi untuk podcast kita di episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan follow channel YouTube CIP dan sama hadirkan narasumber keren. Akhir kata podcast ini saya tutup. Terima kasih buat Pak Hasan, Pak Hamzah, Miss Mary, Bu Lestari atas kehadiran di podcast ini. Podcast ini tutup saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Salam. terima kasih. Terima kasih. Luas cerita terukir, kapal berlayar, mimpi pun lahir dari Sabang sampai Merauke. Semangat pelaut takkan redup, oke. Hari Baca, lihat. Mas ingat ya? Lihat di bukunya. Wow. Kul. A'udzu birob. di atas gelombang, kami percaya Indonesia juara di samudra. Bintang malam jadi pemandu, angin laut teman setia selalu, keringat dan doa di setiap layar, pelaut Indonesia pantang gentar. Oke, Hidup di laut selalu 30 mudah, menit. namun Kabarin lagi terus. buat hati tak goyah. Kasih ya. Oh, udah ya. Ke segala Ya. penjuru, Oke. gapai Dan mimpi semuanya ya. biru yang 5, 4, 3, 2, 1. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Oke, excellent dulu. Selamat ya. Nah, oke. 30 menit.